Guys, selamat datang di channel Fintech Millennial. Di channel ini kami akan mereview dan membahas seputar aplikasi pinjaman online. Apa kabar kawan-kawan semua? Bagaimana pengajuan kalian? Apakah sudah pernah di ACC atau masih auto terus alias ditolak terus? Buat teman-teman yang masih terus auto, jangan kecil hati dan jangan kecewa karena masih banyak aplikasi pinjaman online yang bisa dicoba agar pengajuan teman-teman bisa di ACC. Oke teman-teman, pada video kali ini kami akan review sebuah aplikasi pinjaman online. Namun sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Fintech Millennial, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai aplikasi pinjaman online yang akan kami share setiap harinya. Oke, langsung saja. Aplikasi yang akan kami bahas kali ini bernama Mopinjam. Kita langsung lihat tentang aplikasi Mopinjam. Nah ini ya aplikasi Mopinjam, sudah di-download lebih dari 10.000 download dan mendapatkan 21.000 ulasan dengan rating 4,7. Jadi untuk ratingnya hampir sempurna ya teman-teman, sangat baik untuk ratingnya. Kita lihat iklan dari aplikasi ini. Limit pinjaman mulai dari 1 juta sampai 10 juta. Dan ini berbagai ulasan dari para pengguna yang mungkin bisa jadi bahan referensi buat teman-teman sebelum memutuskan untuk mengajukan atau menginput data di sebuah aplikasi pinjaman online. Jadi teman-teman perlu melihat dulu ulasan dari para pengguna yang lain ya. Bisa teman-teman baca di sini. Kita lihat tentang aplikasi ini. Untuk produk pinjaman mulai dari 500.000 sampai dengan 10 juta rupiah. Dengan durasi pengembalian mulai dari 91 hari sampai dengan 365 hari. Jadi untuk durasi pengembaliannya lumayan cukup lama ya, jadi cukup memudahkan kita. Untuk suku bunga tidak lebih dari 0,8% per hari dan maksimal APR 24% per tahun. Nah untuk suku bunga ini juga bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman dalam memilih mengajukan pinjaman online. Di sini ada simulasi jika teman-teman pinjam 1 juta dengan tenor pengembalian selama 1 tahun, maka bunga yang mesti teman-teman bayar sekitar 292.000. Jadi untuk pinjaman 1 juta selama 1 tahun bunganya sekitar 290 ribuan ya teman-teman. Untuk tips pengajuan dari Mopinjam sendiri, mereka memberikan tips. Yang pertama, usia pengajuan atau usia peminjam yaitu mulai dari 22 tahun dan maksimal 60 tahun. Jadi buat teman-teman yang belum berusia 22 tahun, kemungkinan belum bisa di ACC di aplikasi ini ya. Kemudian tips nomor 2, memiliki rekening tabungan pribadi atas nama sendiri. Dan yang ketiga, mempunyai dokumen persyaratan seperti foto KTP dan foto selfie, memegang KTP. Dan yang keempat, pastikan data yang Anda isi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi teman-teman wajib menginput data yang valid dan benar gitu ya teman-teman. Angkat telepon dari tim verifikasi kami untuk memverifikasikan data yang Anda isi. Jadi nanti pihak Mopinjam setelah teman-teman input data pengajuan, di proses akhir mereka akan melakukan verifikasi dan memverifikasi data yang diinput. Setelah proses verifikasi selesai dan di ACC, maka dana langsung dicairkan ya teman-teman. Kemudian aplikasi ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor registrasi yang terlampir di sini. Jadi kemungkinan data teman-teman aman ya jika mengajukan pinjaman di aplikasi Mopinjam karena sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Aplikasi ini dirilis pada tanggal 31 Desember 2020, jadi termasuk aplikasi yang baru juga ya teman-teman, baru sekitar 2 bulanan. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Sebentar ya teman-teman, kita masuk dulu ke aplikasinya. Nah di sini bisa teman-teman lihat tampilan awal aplikasi Mopinjam. Limit pinjaman yang bisa teman-teman ajukan mulai dari 1 juta sampai dengan 10 juta rupiah dengan bunga kurang dari 0,8% per hari dan waktu pengembalian mulai dari 91 hari sampai dengan 365 hari. Untuk meminjam silakan klik pinjam segera. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk di langkah awal teman-teman diminta untuk mengisi informasi pribadi yaitu nomor KTP serta
data-data pribadi teman-teman seperti tempat tinggal, jumlah anak, status pernikahan, dan lain-lain gitu ya. Kemudian ketika teman-teman klik halaman berikutnya, teman-teman akan diarahkan untuk foto KTP dan foto selfie memegang KTP. Usahakan foto tidak buram dan tidak terkena pantulan cahaya. Kemudian di langkah berikutnya teman-teman akan diminta untuk memasukkan kontak darurat ya, karena diperlukan 3 kontak darurat ya untuk mengajukan di aplikasi ini. Silakan teman-teman siapkan 3 nomor untuk dijadikan kontak darurat. Kemudian di langkah berikutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi data pekerjaan, mulai dari nama perusahaan, posisi teman-teman bekerja, dan gaji bulanan, semuanya diisi. Dan yang terakhir biasanya teman-teman akan diminta untuk mengisi rekening untuk pencairan dana pinjaman teman-teman. Jadi diperlukan rekening ya untuk melakukan pencairan. Setelah semuanya diisi, maka pihak aplikasi Mau Pinjam akan melakukan verifikasi melalui telepon, dan apabila pengajuan teman-teman di ACC, maka dana langsung dicairkan ke rekening yang sudah teman-teman cantumkan tadi ya. Nah, saran dari kami supaya pengajuan teman-teman bisa di ACC, yang pertama data yang diinput harus lengkap dan valid alias benar. Kemudian untuk foto KTP dan foto selfie, fotonya terang, jelas, dan tidak terkena pantulan cahaya. Jadi usahakan foto benar-benar sempurna ya. Kemudian untuk kontak darurat itu perlu dikasih tahu dulu atau diajak kerjasama, agar nanti ketika ada pihak aplikasi yang melakukan verifikasi, mereka bisa memberikan jawaban yang bisa mendukung proses pengajuan pinjaman teman-teman. Jangan sampai mereka nggak dikasih tahu, karena nanti ketika mereka memberikan jawaban yang tidak meyakinkan, maka itu bisa menghambat proses pengajuan pinjaman teman-teman. Jadi usahakan diajak kerjasama dulu ya untuk kontak yang dicantumkan. Kemudian untuk waktu pengajuan itu usahakan teman-teman mengajukan di siang hari ya, di jam kerja antara pukul 8 pagi hingga pukul 4 atau 5 sore ya. Jangan sampai teman-teman mengajukan di luar jam itu, karena nanti data teman-teman bisa lambat diproses apabila mengajukan pinjaman atau pengajuan di luar jam kerja atau di malam hari misalnya ya. Jangan seperti itu ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman pembahasan kali ini tentang aplikasi Mau Pinjam. Semoga bisa menjadi bahan referensi dan bahan pertimbangan buat teman-teman sebelum mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online Mau Pinjam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe agar kami terus semangat berkarya memberikan video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.